Shalom. One, two, three. Selamat malam rekan-rekan kaum pria Gereja Gerakan Pentakosta Anugerah Bandar Lampung. Pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah secara online menggunakan media sosial yang ada. Dan pada malam hari ini rekan-rekan kaum pria semuanya, kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan 14. Saya ulangi, 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai dengan 14. Dan pada malam hari ini saya kasih judul diluputkan dari bencana. Pada hari ini kita akan belajar dari Raja Salomo, seorang pribadi yang bijaksana dan segala hikmat yang ia dapatkan dari Tuhan, dia peroleh dengan imannya. Dia adalah seorang pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu bertanya dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Negara yang dipimpin oleh Raja Salomo diluputkan Tuhan dari dua bencana besar, yaitu bencana belalang habis memakan hasil bumi dan bencana penyakit sampar. Kita ketahui sebagian besar dunia saat ini dilanda oleh virus COVID-19. Demikian juga dengan negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Baik dari sektor ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah alat kesehatan, obat-obatan, dan komponen pendukung kesehatan menjadi mahal. Kemudian terjadi penimbunan alat kesehatan, penimbunan sembako, bahkan juga rebutan sembako maupun rebutan alat pendukung kesehatan. Dan ini berdampak perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Kemudian mulai terjadi pencurian alat pendukung alkes dan sembako di beberapa tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terjadi lagi beberapa oknum pelaku politik bermanuver untuk mencari nama baik dan menyalahkan kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Kemudian terjadi kepanikan, paranoid, kehidupan bersosial menjadi tegang, mulai mudah tersinggung, tidak bisa bertemu orang atau kontak langsung secara sembarangan, tidak bisa beraktivitas secara leluasa dan nyaman. Dan seakan kehidupan beragama kita terganggu dan merasa dibatasi. Padahal tidak, saudara-saudara kaum pria. Justru saat inilah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sedang diuji dan dibuktikan. Kita akan melihat di Lukas 10 ayat 27, di situ Tuhan katakan, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kita ini beriman, saudara-saudara. Tetapi Tuhan juga sekaligus ingin kita juga berhikmat untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 di negara kita memang menyebar secara masif, saudara-saudara. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang signifikan antara seluruh komponen lapisan masyarakat. Ibadah di rumah dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk membangun mezbah doa keluarga yang mungkin selama ini hilang oleh karena kesibukan kita masing-masing di antara keluarga kita. Kita ibadah di rumah
bisa kita manfaatkan untuk mengempartasi tetangga kita dengan nyanyian pujian, penyembahan, dan bahkan pewartaan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada saat ini mengajarkan kita untuk mengikuti teladan Raja Salomo dengan mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan agar kita diluputkan dari bencana. 4 hal yang dilakukan Raja Salomo agar kita diluputkan dari bencana. Yang pertama adalah menyebut nama Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan dalam pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia. Kemudian membawa diri kita untuk tunduk di bawah otoritas dan kekuasaan Tuhan. Kemudian kita memproklamasikan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26 adalah bukti kuasa Tuhan terjadi ketika Silas dan Paulus memuji dan menyembah Tuhan. Menyebut nama Tuhan yang lain adalah kita jangan selalu menyebut corona, dan corona. Sehingga menyebabkan panik, paranoid, dan stres. Hal tersebut akan menurunkan daya tahan tubuh kita dan memudahkan kita tertular virus corona. Kemudian hal kedua yang dilakukan oleh Raja Salomo untuk terhindar dari bencana adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri berarti tunduk kepada Tuhan, tunduk dan taat kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Sebagai manusia rohani, kita harus tunduk, taat, dan menjalankan firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini terdapat di dalam Roma 1 ayat 16. Namun, Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk mentaati aturan pemerintah yang memberikan instruksi yang baik dan benar demi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia. Kita bisa baca perintah Tuhan ini agar kita mentaati pemerintah itu di kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 2. Silakan rekan-rekan kaum pria membacanya. Kemudian hal yang berikutnya yang dilakukan oleh Raja Salomo agar diluputkan dari bencana adalah jangan panik atau cemas atau kehilangan akal, tetapi kita harus tenang supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berdoa. Jadi hal yang ketiga yang dilakukan Raja Salomo agar kita diluputkan dari bencana adalah berdoa kepada Tuhan. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 7, karena hanya dengan berdoa kita mempunyai pengharapan. Kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yakinlah bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian hal yang keempat yang dilakukan oleh Raja Salomo supaya terluput dari bencana adalah kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan-jalan Tuhan. Kita harus kembali ke jalan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pelita bagi kita. Firman Tuhan itu terang bagi kita, sehingga kita dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga tidak terkantuk batu, terperosok, dan bahkan kita tidak akan tersesat. Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang merupakan satu-satunya buku pedoman, buku petunjuk yang valid, benar, dan hakiki, yang tetap eksis sepanjang waktu maupun sepanjang masa. Jangan ikuti petunjuk orang pintar atau buku-buku
yang ditulis oleh para penulis yang kemungkinan salah tafsir. Kenapa salah tafsir? Karena berdasarkan pengalaman pribadinya atau pengertiannya dia sendiri. Di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengatakan kita harus berpegang teguh kepada Injil baik secara lisan dan tertulis. Rekan-rekan kaum pria dan sahabat-sahabat kaum pria yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, bisa mengempartasi kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita, apabila ada kebersamaan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saling menguatkan dan saling memperlengkapi, sehingga terjadi harmonisasi dan sinergisitas di antara kita yang selalu terbangun hari lepas hari. Terima kasih saudara-saudara kaum pria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.